I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan karir. Yang pertama dimulai dari sejarah. Bimbingan karir dimulai pada bimbingan jabatan yang mulai digunakan oleh seorang Frank Purcell pada tahun 1908. Beliau membentuk suatu lembaga yang bertujuan untuk membantu anak muda memperoleh pekerjaan. Konsep bimbingan karir ini bermula di Amerika Serikat. Berbagai kondisi objektif pada masa itu, seperti satu, keadaan ekonomi, yang kedua keadaan sosial seperti urbanisasi, yang ketiga ini ada kondisi ideologis seperti adanya kegelisahan untuk membentuk kembali yang menyebarkan pemikiran tentang kemampuan seorang dalam rangka meningkatkan diri dan status. Yang keempat itu ada perkembangan ilmu. Bimbingan karir pada persekolahan. Di Indonesia sendiri program ini masuk dalam diadopsi oleh lembaga pendidikan pada tahun 1950 yang kemungkinan terwadahi dalam layanan bimbingan dan penyaluran yang kini disebut bimbingan konseling. Bimbingan karir ditempatkan salah satu bidang bimbingan sampai dengan sekarang ini. Bimbingan karir tetap masih merupakan salah satu bidang bimbingan yang diintegrasikan dalam konteks kecakapan hidup. Beberapa penjabatan materi bidang bimbingan karir pada jalur pendidikan formal yang diarahkan pada satu, pemantapan dan pemahaman diri. Yang kedua ada pemantapan orientasi dan informasi karir. Yang ketiga ada orientasi dan informasi tentang dunia kerja. Yang keempat itu ada perkenalan berbagai lapangan kerja yang dapat dimanfaatkan. Baik, tadi kita sudah menjelaskan sejarah karir. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pekerjaan. Apa sih itu pekerjaan? Pekerjaan adalah usaha yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri ataupun umum. Jadi tujuan orang bekerja ini ialah untuk mempertahankan eksistensi diri dan keluarga. Yang selanjutnya itu ada okupasi. Okupasi ini adalah sekelompok job yang sama disampaikan dalam berbagai organisasi, umpamanya pengajar atau menciptakan lagu dan seminar petunjuk. Yang ketiga ini ada karir. Apa sih itu karir? Karir adalah serangkaian urusan, pekerjaan dan okupasi sebagai pokok utama yang dilaksanakan untuk dijabat seseorang sepanjang hidupnya. Selanjutnya ada manusia dan kerja. Kebutuhan manusia untuk memenuhi sebuah kebutuhan menjadi usaha untuk mendapatkan dan meraih semua yang dibutuhkan dan diimpikan. Dalam hal ini manusia akan melakukan usaha atau pekerjaan untuk mendapatkan hal yang ia inginkan. Tujuan perencanaan karir ini ialah untuk membentuk perencanaan yang matang terkait langkah untuk kedepannya. Dan tujuan bekerja yaitu untuk mendapatkan penghasilan. Bimbingan karir ini juga mempunyai beberapa teori. Yang pertama itu ada three factor. Teori three factor ini memilih berpandangan bahwa sifat dan faktor tertentu dapat mempengaruhi keberhasilan karir seseorang, di mana menurut Wickel, three factor ini dapat dideskripsikan sebagai corak konseling untuk penekanan pemahaman dari testing psikologis, dan penekanan pemahaman tersebut dapat menyelesaikan masalah atau dinamika yang dihadapi oleh si klien ini. Tujuan three factor ini ialah satu, untuk membentuk pemahaman diri. Yang kedua, ada memiliki pengetahuan tentang dunia kerja. Yang ketiga, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir. Yang kelima ini ada mampu merencanakan masa depan dan dapat membentuk pola-pola karir. Selanjutnya, memiliki kemampuan dan kematangan dalam mengambil keputusan karir.
Teori ini mempunyai keunggulan. Yang pertama itu kalian mendapatkan data yang akurat dan valid terhadap dirinya. Yang kedua, kalian mendapatkan informasi dalam dunia kerja. Yang ketiga, konseling mendapatkan tawaran terhadap pilihan pekerjaan. Namun teori ini juga ada keterbatasannya, yaitu teori three factor ini membuat suatu pilihan menjadi sederhana dan praktis. Selanjutnya ada teori Holland. Holland ini memandang kepribadian memiliki karakteristik yang unik yang berkembang dari faktor genetik dan pengaruh lingkungan. Teori minat yang dikembangkan oleh John L. Holland ini menjelaskan bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan merupakan hasil integrasi antara faktor keturunan dengan segala pengaruh budaya, teman, orang tua, orang dewasa yang dianggap memiliki peranan penting. Selanjutnya ada teori Anna Roy. Teori Anna Roy ini berpandangan bahwa pola pengembangan arah jabatan terutama sangat ditentukan oleh kesan pertama, yaitu pada masa bayi dan masa awal kanak-kanak, berupa kesan atas perasaan puas atau tidak puasnya. Selanjutnya akan terus berkembang menjadi suatu kekuatan yang berupa energi psikis. Karakteristik Anna Roy ini menganggap penting bahwa tentang kebutuhan dan jenis-jenis kepribadian. Anna Roy ini juga mempunyai keunggulan. Yang pertama itu adanya teori Anna Roy ini mempermudah klarifikasi jabatan yang sesuai dengan potensi masing-masing individu. Dan kelemahannya ialah dalam menentukan jabatan karir tidak menggunakan nilai studi sebagai acuannya, sehingga pendidikan kurang diminati. Selanjutnya ada teori karir super. Teori karir super ini mengonsumsi bahwa perkembangan karir merupakan peranan individu dalam dunia yang mereka tempati. Ia juga menjelaskan bahwa peranan individu ini mencakup pengaruh dari hasil belajar, layanan kelompok, peluang kerja, keluarga bagi perkembangan karir sepanjang hidup. Sedangkan menurut Brown 2013 menyatakan bahwa teori karir super ini menarik asumsi bahwa setiap orang memiliki potensi tertentu untuk sukses dan kepuasan dalam berbagai pengaturan pekerjaan. Dikutip dari Wickel 2012, Donald Super menaruh perhatian pada psikologi, diferensialkan sebagai cabang ilmu psikologi yang mempelajari perbedaan makna antara individu-individu, antara lain dengan menggunakan alat-alat tes untuk memperoleh data tentang berbagai ciri kepribadian yang jelas, mempunyai kaitan dengan memegang suatu jabatan seperti kemampuan intelektual, bakat khusus, minat, dan sifat-sifat kepribadian. Penelitian awal Super ini membahas konsep diri yang berkaitan dengan karir ataupun masalah perkembangan vokasional. Super dan rekan kerja mencari cara untuk mendefinisikan dan menilai konsep diri. Dari upaya ini muncul event notasi perkembangan karir super. Yang pertama itu tingkat kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan. Itu selera dengan penerapan konsep diri. Yang kedua itu ada pekerjaan merupakan titik pusat organisasi kepribadian bagi kebanyakan orang. Sedangkan bagi segolongan orang yang menjadi titik pusat adalah hal lain, misalkan pengisi waktu, luang atau kelebihan dan kekurangan teori super ini yaitu menurut Wickel 2012, teori super ini memiliki kelebihan yaitu teori yang komprehensif dan mendapatkan dukungan dari hasil penelitian, mengembangkan karir sepanjang rentang hidup. Kemampuan individu ini untuk mewujudkan konsep diri dalam suatu bidang jabatan yang paling diinginkan untuk mengekspresi diri sendiri dan juga berkaitan dengan penilaian terhadap peran yang dimiliki. Tersedia kesempatan untuk mengambil kepuasan sepanjang hidup, memiliki nilai praktis,
dan konseptual dan terperinci dalam menyampaikan karir. Sedangkan kelemahannya ialah seseorang yang tidak mempunyai konsep diri yang positif akan sulit mewujudkan dirinya pada suatu bidang pekerjaan. Dan bila perkembangan melalui tahap kehidupan tidak mendapatkan bimbingan dan arahan, akan mendapatkan kesulitan bagi individu pengembangan konsep diri dan potensi yang dimiliki oleh individu. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.